Tingkat produktivitas primer suatu perairan memberikan gambaran bahwa suatu perairan cukup produktif dalam menghasilkan biomasa tumbuhan, termasuk pasokan oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Dengan tersedianya biomasa tumbuhan dan oksigen yang cukup, dapat mendukung perkembangan ekosistem perairan. Produktivitas perairan yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan telah terjadi eutrofikasi, sedangkan yang terlalu rendah dapat memberikan indikasi bahwa perairan tidak produktif atau miskin. Bagaimana sih produktivitas primer di perairan bisa terjadi? Produktivitas primer di perairan salah satunya diperankan oleh fitoplankton. Fitoplankton akan dimanfaatkan oleh zooplankton dan ikan lainnya. Setelah ikan mati, komponen organik pada tubuh ikan akan kembali dimanfaatkan oleh fitoplankton sebagai nutrisi dalam menunjang kehidupannya. Setelah mengetahui bagaimana produktivitas primer di perairan dapat terjadi secara singkat, pastinya ada dong faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer di laut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer yaitu cahaya matahari, suhu, masukan nutrien, dan faktor hidrooseanografi. Yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya berperan penting dalam peningkatan laju fotosintesis. Untuk hidup, organisme ini harus berada pada daerah lapisan permukaan atau zona fotis sehingga energi matahari diperoleh lebih banyak untuk berfotosintesis. Produktivitas primer di perairan sangat tergantung pada intensitas cahaya yang masuk ke perairan. Pada permukaan menunjukkan nilai produktivitas primer cenderung rendah, kemudian pada kedalaman di bawahnya sampai kedalaman tertentu akan menurun seiring sesuai dengan penurunan intensitas cahaya yang masuk ke perairan. Selanjutnya adalah masukan nutrien. Siklus produksi dimulai oleh produsen yang mampu mensintesis bahan organik yang berasal dari bahan anorganik melalui proses fotosintesis. Nutrien yang dibutuhkan dalam produktivitas primer dalam perairan yaitu nitrogen, fosfor, dan silikat. Nutrien yang paling berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan plankton adalah nitrogen dalam bentuk NO3 dan fosfor dalam bentuk PO4. Kedua unsur ini sangat penting yang merupakan faktor pembatas bagi produktivitas plankton di perairan. Yang ketiga adalah suhu. Suhu pada perairan sangat berperan dalam mengendalikan ekosistem perairan. Secara umum, laju fotosintesis fitoplankton meningkat dengan meningkatnya suhu perairan. Pada daerah subtropis, pada musim panas, tingkat produktivitas perairan akan lebih tinggi dibandingkan pada musim dingin. Suhu optimal dalam produktivitas primer berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah faktor hidrooseanografi yang berpengaruh dalam penyebaran nutrien, fitoplankton, dan organisme lain dalam proses terjadinya produktivitas primer. Faktor hidrooseanografi yang berperan salah satunya adalah arus. Apa yang akan terjadi jika produktivitas primer di laut tidak berjalan dengan baik? Yang pertama, penurunan populasi ikan yang diakibatkan karena berkurangnya jumlah fitoplankton yang akan mempengaruhi rantai makanan laut dan mengakibatkan populasi ikan terganggu. Yang kedua, meningkatnya suhu laut yang dapat menyebabkan pemutihan terumbu karang. Yang ketiga, perubahan iklim global karena berkurangnya kemampuan laut untuk menyerap karbon dioksida atmosfer juga dapat berkurang. Hal ini menyebabkan peningkatan karbon di atmosfer dan berkontribusi pada perubahan iklim global. Jika ada problem pada produktivitas primer, pastinya ada dong upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, melestarikan dan menjaga habitat laut. Yang kedua, mengurangi polusi dari sumber seperti limbah industri, limbah pertanian, dan plastik laut. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga produktivitas primer dan ekosistem laut melalui pendidikan dan kampanye informasi dapat memotivasi tindakan berkelanjutan. Maka dari itu, kita bisalah ya mulai membiasakan diri untuk melestarikan habitat laut dengan mengurangi kegiatan yang menyebabkan polusi di laut dan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Akhir kata, terima kasih.